di RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah inovasi mengenai optimalisasi edukasi gizi pada pasien puasa. Permasalahan yang menjadi latar belakang dalam inovasi ini adalah pengamatan saya di salah satu ruang rawat inap di RSUD Abdul Wahab Syahrani, yaitu ruang Bogentil. Ruangan ini merupakan ruangan rawat inap yang dikhususkan untuk pasien dengan masalah jantung. Salah satu tindakan untuk mendeteksi dini pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung adalah dengan prosedur cath lab atau kateterisasi jantung untuk melihat adanya penyakit sumbatan, penyempitan, atau pelebaran pembuluh darah. Yang biasa dilakukan adalah mempuasakan pasien untuk tidak makan dan minum. Namun, edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai mempuasakan pasien sebelum tindakan terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Pasien yang tidak puasa sebelum tindakan dapat mengakibatkan pembatalan tindakan medis yang akan dilakukan dan pasien harus melakukan puasa keesokan harinya sebelum dilakukan tindakan medis. Dampak dari pembatalan tindakan medis ini mengakibatkan waktu perawatan menjadi semakin panjang dan dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya biaya perawatan di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu inovasi agar edukasi gizi pada pasien puasa dapat berjalan optimal. Membuat SPO, standar prosedur operasional mengenai pelayanan gizi pada pasien yang dipuasakan. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, tenaga kesehatan harus melakukan pelayanan sesuai prosedur. SPO ini merupakan suatu kebijakan dan payung hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. SPO pelayanan gizi pada pasien puasa. Dengan adanya SPO ini, pasien yang dipuasakan sebelum tindakan medis dilakukan tidak mendapat makanan atau minuman sampai prosedur puasa dinyatakan selesai. Yang kedua adalah SPO pemberian tanda pada pasien yang dipuasakan. Setiap pasien yang dipuasakan harus diberikan tanda bahwa pasien tersebut puasa. Dalam SPO ini, saya berkonsultasi dengan kepala bidang penunjang, kepala instalasi gizi, dan kasih keperawatan rawat inap. Dengan diberlakukannya SPO ini, maka dapat menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta petugas kesehatan dapat bekerja dengan tenang dalam melaksanakan tugas. Membuat tanda puasa untuk pasien yang dipuasakan. Dalam menginformasikan kepada pasien untuk puasa sebelum tindakan, tidak cukup dengan memberitahu secara verbal saja, tetapi juga perlu ada pemberian tanda yang menandakan pasien dipuasakan. Pembuatan tanda puasa untuk pasien yang dipuasakan sebelum dilakukan tindakan atau operasi sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pasien. Tanda ini juga membantu tenaga kesehatan untuk mengedukasi pasien tentang waktu lamanya puasa hingga tindakan selesai dilakukan. Dalam membuat tanda puasa ini diperlukan sebuah nameplate yang terbuat dari mika bening dan kertas dengan desain tanda puasa yang berisi identitas pasien. Pembuatan tanda puasa ini dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pasien dan petugas kesehatan mengenai pelayanan gizi pada pasien puasa. Efek dari kesalahpahaman ini dapat mengakibatkan batalnya tindakan atau operasi yang akan dilakukan. Hal ini tentunya berdampak pada lamanya waktu perawatan dan biaya perawatan yang semakin besar. Melakukan sosialisasi tentang SPO pasien puasa dan tanda pasien puasa. Setelah membuat SPO dan tanda puasa yang telah disahkan oleh Direktur Rumah Sakit, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai SPO pelayanan gizi pada pasien puasa dan pemberian tanda pada pasien yang dipuasakan. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar para perawat dan tenaga kesehatan lain dapat mengerti dan memahami prosedur pelayanan yang dilakukan pada pasien puasa sebagai persiapan sebelum tindakan medis atau operasi. Jika kegiatan sosialisasi ini tidak dilakukan, maka pembuatan SPO pelayanan gizi pada pasien puasa dan pembuatan tanda puasa akan menjadi sia-sia karena para perawat atau tenaga kesehatan lainnya tidak mengetahui maksud dan tujuan dibentuknya SPO dan tanda puasa tersebut. Melakukan edukasi gizi kepada pasien yang dipuasakan untuk persiapan tindakan atau operasi. Edukasi kepada pasien mengenai pelayanan gizi dan persiapan sebelum dilakukan tindakan atau operasi sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pasien terhadap pelayanan gizi pada pasien puasa.
Edukasi mengenai pelayanan gizi pada pasien puasa dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien. Selama dipuasakan, pasien tidak mendapatkan makanan atau minuman dari rumah sakit sampai tindakan puasa dinyatakan selesai oleh tenaga kesehatan. Selama puasa, pasien juga tidak boleh mengkonsumsi atau diberikan makanan dari luar rumah sakit. Jika kegiatan edukasi ini tidak dilakukan, maka dapat terjadi kesalahpahaman pasien mengenai pelayanan gizi pada pasien puasa. Efek dari kesalahpahaman ini dapat mengakibatkan batalnya tindakan atau operasi yang akan dilakukan. Hal ini tentunya berdampak pada lamanya waktu perawatan dan biaya perawatan yang semakin besar. Dengan adanya inovasi ini, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi pelayanan di rumah sakit. Antara lain, yang pertama, memberikan pelayanan kepada pasien yang berorientasi mutu dan keselamatan pasien. Kedua, menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pasien dengan tenaga kesehatan mengenai pelayanan gizi saat kondisi pasien dipuasakan. Ketiga, memberikan edukasi kepada pasien mengenai tujuan dan maksud persiapan yang harus dijalani sebelum dilakukan tindakan atau operasi. Keempat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kelima, menambah pengetahuan bagi pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan dan persiapan yang harus dijalani sebelum dilakukan tindakan atau operasi. Keenam, waktu perawatan dan biaya perawatan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi setelah adanya inovasi terbaru dari ahli gizi mengenai tanda puasa ini, kami sebagai perawat lebih mudah untuk mengedukasi pasien dan mengingatkan pasien untuk puasa sebagai program untuk persiapan operasi maupun program terapi pasien. Karena pada kejadian sebelumnya, kami pernah menemukan pasien sudah diingatkan puasa secara verbal, namun pasien menyatakan lupa untuk puasa karena tidak ada tanda ini. Elvira, ahli gizi di ruang melati atau di ruang anak. Untuk penanda puasa pada pasien itu sangat bermanfaat sekali di ruang melati, dikarenakan pendamping pasien di ruang anak itu biasanya bergantian berjaga, sehingga penanda puasa pada pasien ini sangat bermanfaat ketika pendamping pasien di ruang anak itu berganti. Di saat memang rencananya mau tindakan karena tidak ada markernya, jadi bisa kadang-kadang pasiennya itu lupa kalau puasa, jadi bisa akhirnya batal tindakannya. Nah, di saat sekarang sudah ada marker tanda tertulis di situ puasa atau fasting, di mana tanda itu memudahkan kita di dalam memberikan edukasi kepada pasien